Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robi, yang mana pada hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, iman, dan Islam. Tak lupa salawat dan salam kita curahkan kehadirat Nabi Bana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, untuk pagi hari ini, di hari Jumat yang cerah, di hari ke-11 di bulan Ramadan, kita bertemu lagi di dalam kegiatan KKG SLB Negeri B Garut. Dalam kesempatan ini, kita akan mendesimilasikan tentang program ekstrakurikuler, AKM, dan implikasinya. Untuk yang pertama, dari Ibu Indah, Ibu Akmarina Indah, yaitu tentang asesmen nasional, asesmen kompetensi minimum, dan implikasinya terhadap pembelajaran. Tetapi sebelumnya kita akan mendengarkan dulu beberapa sambutan dari Bapak PLT kita. Terima kasih Pak Bapak PLT yang telah mempersilahkan kami untuk melaksanakan kegiatan KKG sekolah ini. Mangga waktu dan tempat kami persilahkan untuk Bapak PLT. Terima kasih pada moderator Bu Rizka Rosinta Agustin, SPD. Betul ya? Ya, betul Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu dan Bapak anggota KKG SLB Negeri B, khususnya gugus 21 pada umumnya yang mungkin ada yang ikut. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya alhamdulillah pada hari ini Jumat di pagi yang cukup cerah, kata Bu Rizka, kita diperkenankan untuk sama-sama bertatap muka. Ada yang langsung, ada yang melalui Zoom meeting. Tak lupa sebelum berlanjut, ucapan terima kasih. Pertama untuk tim KKG yang cukup aktif mengadakan kegiatan walaupun di bulan Syawal. Kedua kepada para penampil pada hari ini, baik moderator, narasumber Bu Nia Suniawati dan Bu Marina, juga pada tim IT yang mungkin terlibat baik langsung maupun tidak langsung, kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya salawat dan salam mudah-mudahan selalu terlimpah curah pada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, sampai ke kita selaku umatnya. Ibu, Bapak yang kami hormati, kami banggakan, sekali lagi terima kasih atas kegiatan pada hari ini. Hari ini kalau tidak salah ada 2 kegiatan, dengan kegiatan dari Semarang Buni hari ini ya, kalau tidak salah ada ngopi bareng Pak Gubernur apa Pak Wagub. Ngopi bareng adalah kegiatan, bukan ngopinya, karena dilaksanakan pada siang sampai sore hari. Silakan bagi yang ikut, linknya tadi sudah disampaikan ke Ibu Nia. Dan memang harus ada perwakilan yang ikut dari sekolah kita. Ibu dan Bapak, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat selalu,
ingat dan mudah-mudahan dan selamat kita setelah memasuki hari yang ke 10, 11 hari ini kita melaksanakan saum. 11. Mudah-mudahan saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata para ustadz-ustadzah SLB negeri, mudah-mudahan saum kita cukup bermakna untuk tahun ini. Dengan tetap kita mengisi berbagai kegiatan, bahkan kita full kegiatannya Ibu dan Bapak sampai tanggal 11 Mei itu kalau tidak salah 2 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri. Tiada lain dan tiada bukan itu sekali lagi untuk mengurangi aktivitas dan mobilitas kita untuk mudik ke rumah, ke kampung halaman barangkali, mohon maaf kalau mudik bukan ke rumah kita. Itu kenapa kalau ada yang bertanya kenapa kegiatannya sampai 11 gitu kan? Biasanya beberapa hari sebelum itu sudah dihentikan gitu kan. Tapi dengan berbagai kebijakan tentu saja kita sebagai ASN harus mentaati itu semua. Pengertian ASN jangan lupa Ibu dan Bapak tidak sama persis konotasinya dengan PNS. Karena di dalam kelompok ASN ada PNS dan non PNS. Jadi kalau disebut ASN berarti di dalamnya ada PNS dan non PNS. Itu Ibu dan Bapak perkembangan yang ada pada saat ini. Kemudian ada berita cukup menggembirakan. Katanya sertifikasi sudah ada yang masuk ke rekening, silahkan dicek. Atau bahkan ada yang sudah habis, diambil. Ya, selamat gitu kan bagi Ibu dan Bapak. Ayah bekal keur ngabuburit gitu kan ya. Konon katanya kalau tidak salah dengar itu 3 bulan. Saya sendiri belum dicek. Kembali pada permasalahan Ibu dan Bapak, materi yang pertama AKM dan implikasinya. AKM atau asesmen kompetensi minimal. Ini adalah merupakan penilaian kompetensi yang mendasar yang diperlukan oleh semua siswa, termasuk anak-anak didik kita, Ibu dan Bapak. Oleh karena itu, mari kita mempersiapkan diri, baik dari sisi kita selaku pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di sekolah, maupun dari sisi manajemen, yaitu mempersiapkan segala sesuatunya, baik sarana maupun prasarana. Insya Allah sekolah telah menyediakan beberapa perlengkapan IT untuk melaksanakan itu semua, karena disinyalir diduga bahwa pelaksanaan AKM nanti akan berbasis IT. Alhamdulillah sekolah sudah menyiapkan itu, mudah-mudahan bisa mencukupi dari sisi jumlah dan bisa memenuhi persyaratan dari sisi kualitas. Itu mari kita simak bersama nanti apakah itu AKM dari Ibu Akmarina, lupa lagi. Akmarina apa? Akmarina Indah. Mohon maaf, mata aknage cekengen walalanyar nganggo apa nama ya supaya mau beri apal. Punten Ibu dan Bapak kacamatanya yang ngacel. Ini kacamata modern masalahnya, tidak pakai gagang. Kalau dicari itu agak susah di pasaran. Soalnya malah nungical kacamata butut. Selanjutnya itu nanti kita dengarkan bersama dari Ibu Marina tentang apakah itu AKM. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan bagi kita semua, bagi Ibu dan Bapak. Dan salah satunya
Kalau tidak ada perubahan, bahwa peserta AKM tidak selalu adalah siswa yang duduk di tingkat akhir. Kemudian nanti kita juga akan mendapat pencerahan tentang bagaimana program ekstrakurikuler untuk di SLB pada saat ini. Kita dengarkan bersama, bahkan mungkin nanti kita susun bersama. Kira-kira ekstrakurikuler apa? Mohon maaf. Ekstrakurikuler apa yang cocok dengan siswa-siswi kita, dengan sarana prasarana yang kita miliki, dengan tenaga yang kita miliki juga. Mudah-mudahan kita bisa mempersiapkan itu, menyusun program. Tentu saja, Ibu dan Bapak, program ini diperuntukkan untuk tahun ajaran yang akan datang, yang beberapa hari lagi akan kita masuki, dan dalam rangka pelaksanaan tatap muka. Tapi tentu saja dengan tatap muka yang terbatas, belum full. Makanya nanti silakan disusun bentuknya mau seperti apa, pelaksanaannya mau seperti apa. Barangkali sekali lagi itu saja Ibu dan Bapak sebagai prakata dari saya selaku PLT Kepala SLB Negeri Garut. Sekali lagi terima kasih kepada semua sivitas akademika SLB Negeri Garut, baik yang terlibat secara langsung maupun yang tidak langsung, baik yang ada di sekolah maupun yang ada di rumah masing-masing. Dan selamat memberikan ilmu bagi narasumber, dan selamat mencerna dan menerima ilmu bagi para peserta yang lainnya. Itu saja dari kami. Sekali lagi, selamat melaksanakan ibadah saum pada hari ini. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini akan menambah nilai ibadah kita di hari saum, sehingga kita mendapat pahala lebih untuk hari ini khususnya dan hari-hari yang akan datang pada umumnya. Terima kasih kepada semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak PLT yang telah memberikan sambutan terkait kegiatan acara ini. Baiklah, sekarang kita menuju kepada pemateri yang pertama, yaitu Ibu Akmarina Indah MPD, yang akan membahas tentang asesmen nasional, asesmen kompetensi minimum, dan implikasinya terhadap pembelajaran. Marilah baik yang di rumah maupun yang di sekolah kita simak pemaparan dari Ibu Akmarina Indah MPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak PLT Kepala SLB Negeri Garut, tim KKG yang telah memberikan waktu dan tempatnya kepada saya untuk menginformasikan kembali, mendiseminasikan terkait tentang asesmen nasional, AKM, dan implikasinya pada pembelajaran, di mana kegiatan pelatihan AKM ini atau asesmen nasional ini, saya merupakan angkatan ke-7 yang mengikutinya melalui laman guru belajar Kemendikbud pada tanggal 8 sampai 12 Februari 2021, yang dimana sebenarnya bisa diakses oleh seluruh guru, baik SMA, SMK, ataupun SLB untuk mempersiapkan proses asesmen nasional. Saya share screen dulu saja. Tidak lupa untuk Bapak dan Ibu yang ada di rumah, terima kasih sudah masuk melalui Zoom. Ya,
pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kembali, menjelaskan mengenai asesmen nasional, asesmen kompetensi minimum, dan implikasinya pada pembelajaran. Bapak dan Ibu baik yang di rumah maupun yang ada di sekolah, pasti sudah mengetahui ini foto Bapak siapa, Bu? Ini adalah Bapak Menteri kita, Bapak Nadiem Makarim. Sebelumnya saya akan memperlihatkan cuplikan terlebih dahulu dari Bapak Menteri kita sedikit mengenai asesmen nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu yang hadir pada acara virtual hari ini. Semoga semua diberikan berkah keselamatan dan kesehatan. Peningkatan sistem evaluasi pendidikan adalah bagian dari kebijakan Merdeka Belajar yang didukung penuh oleh Presiden Jokowi dengan tujuan utama mendorong mutu pembelajaran dan hasil belajar para murid. Untuk itu Kemendikbud mengeluarkan kebijakan asesmen nasional yang dirancang tidak hanya sebagai pengganti ujian nasional dan ujian sekolah berstandar nasional, tetapi sebagai penanda perubahan paradigma tentang evaluasi pendidikan. Perubahan mendasar asesmen nasional adalah tidak lagi mengevaluasi capaian murid secara individu, akan tetapi mengevaluasi dan memetakan sistem pendidikan berupa input, proses, dan hasil. Potret layanan dan kinerja setiap sekolah dari hasil asesmen nasional ini kemudian menjadi cermin untuk kita bersama-sama melakukan refleksi, mempercepat perbaikan mutu pendidikan Indonesia. Asesmen nasional terdiri dari 3 bagian, yaitu pertama, asesmen kompetensi minimum atau AKM. Kedua, yaitu survei karakter. Dan yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Asesmen kompetensi minimum atau AKM dirancang untuk mengukur capaian murid dari hasil belajar kognitif yaitu literasi dan numerasi. Kedua aspek kompetensi minimum ini menjadi syarat bagi murid untuk berkontribusi di dalam masyarakat, terlepas dari bidang kerja dan karir yang ingin mereka tekuni di masa depan. Fokus kepada kemampuan literasi dan numerasi tidak kemudian mengecilkan arti penting mata pelajaran, karena justru membantu murid mempelajari bidang ilmu lain, terutama untuk berpikir dan mencerna informasi dalam bentuk tertulis dan dalam bentuk angka atau secara kuantitatif. Jadinya kemampuan literasi dan numerasi adalah kemampuan yang akan berdampak kepada semua pelajaran yang diajarkan dan dipelajari oleh murid-murid kita. Bagian kedua adalah dari asesmen nasional adalah survei karakter, yang dirancang untuk mengukur pencapaian murid dari hasil belajar sosial emosional berupa pilar karakter untuk mencetak profil pelajar Pancasila. Dengan 6 indikator utama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Kedua, kebinekaan global. Ketiga, kemandirian. Keempat, gotong royong. Kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, kreativitas. Bagian ketiga dari asesmen nasional adalah survei lingkungan belajar untuk mengevaluasi dan memetakan aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah. Asesmen nasional pada tahun 2021 dilakukan sebagai pemetaan dasar, baseline, dari kualitas pendidikan yang nyata di lapangan. Sehingga tidak ada konsekuensi bagi sekolah maupun murid. Kemendikbud juga akan membantu sekolah dan dinas pendidikan dengan cara menyediakan laporan hasil asesmen yang menjelaskan profil, kekuatan, dan area perbaikan di tiap sekolah dan daerah. Sehingga sangat penting dipahami, terutama oleh guru, kepala sekolah, murid, dan orang tua, bahwa asesmen nasional untuk 2021 tidak memerlukan persiapan-persiapan khusus maupun tambahan yang justru akan menjadi beban psikologis tersendiri. Tidak usah cemas, tidak perlu bimbel, khusus untuk asesmen nasional. Untuk itu, mari kita semua bersama-sama mendukung pelaksanaan asesmen nasional mulai tahun 2021 sebagai bagian dari reformasi pendidikan Indonesia. Terima kasih dan salam Merdeka Belajar.
Ya Bapak Ibu, jadi pada kesempatan kali ini kita akan lebih membahas mengenai apa itu asesmen nasional, mengapa perlu asesmen nasional, AKM versus UN, pelaksanaan asesmen nasional seperti apa, dan tindak lanjutnya. Perlu diketahui sebelumnya bahwa peningkatan mutu pendidikan tidak hanya berfokus kepada orientasi pencapaian siswa dalam menguasai materi maupun ujian nasional. Nah, keberhasilan sistem pendidikan difokuskan kepada pencapaian kompetensi siswa yang meliputi 3 ranah, yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Terlebih lagi, pada era transformasi abad ke-21 ini, menuntun siswa memiliki kecakapan belajar dan berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi informasi, dan kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi di masyarakat. Jadi, apa hubungannya dengan asesmen nasional, tuntutan kompetensi siswa tersebut? Jadi AN merupakan alat untuk mengukur dari kecakapan kompetensi siswa tersebut. Nah, selain itu, selain kecakapan di abad 21, profil pelajar Pancasila merupakan rujukan pencapaian karakter bagi seluruh siswa di Indonesia. Bahkan profil pelajar Pancasila setidaknya sudah merangkum kecakapan hidup abad 21. Ada 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu yang sudah dijelaskan juga tadi oleh Bapak Menteri, beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, berkebinekaan global. Ketiga, bergotong royong. 4, kreatif. 5, bernalar kritis. Dan yang keenam, mandiri. Jika dipetakan seperti ini ya, jadi guru dan siswa itu mengadopsi proses pembelajaran yang berfokus pada pengembangan kompetensi. Pencapaian kompetensi siswa dapat diukur dari siswa tersebut apakah memahami konsep dan keterampilan menerapkan konsep tersebut dalam berbagai konteks kehidupan sehari-harinya. Jadi terukurnya itu kompetensi siswa nantinya melalui asesmen nasional yang berupa instrumennya itu 3. Yang pertama ada AKM, asesmen kompetensi minimum, kedua survei karakter, dan ketiga survei lingkungan belajar. Jadi apa itu asesmen nasional? Asesmen nasional merupakan program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan tersebut dinilai berdasarkan hasil belajar murid yang mendasar, yaitu literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Jadi kalau untuk instrumen yang menilai iklim satuan pendidikannya, nanti itu diteskan, diisi oleh guru dan kepala sekolah. Informasi yang diperoleh dari AN diharapkan digunakan untuk perbaikan selanjutnya, perbaikan kualitas proses pembelajaran di suatu pendidikan yang pada gilirannya dapat meningkatkan mutu hasil belajar murid tersebut. Diharapkan informasi-informasi tersebut diperoleh dari 3 instrumen utama tadi. Yang pertama ada AKM, kedua survei karakter dan survei lingkungan belajar. Lalu manfaat dari asesmen nasional sendiri, yang pertama jadi nantinya akan memotret bagaimana kualitas pembelajaran di sekolah di suatu satuan pendidikan tersebut. Jadi misalkan di SLB Negeri Garut nanti jadi terpotret, terangkum bagaimana kualitas pembelajarannya. Lalu
Yang kedua, sebagai umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah, karena nantinya tindak lanjut dari AKM itu sendiri akan menjadi dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah. Nah, ini untuk AN sendiri ada beberapa poin yang memang menekankan AN itu sendiri. Jadi asesmen nasional itu tidak menentukan kelulusan peserta didik. Lalu asesmen nasional diberikan kepada murid bukan di akhir jenjang satuan pendidikan. Jadi nanti yang melaksanakan asesmen nasional itu bukan siswa kelas 3 SMP atau 3 SMA dan kelas 6 SD. Hasil asesmen nasional tidak akan memuat skor atau nilai peserta didik secara individual. Hasil asesmen nasional diharapkan menjadi dasar dilakukannya perbaikan pembelajaran di satuan sekolah tersebut. Dan yang terakhir, asesmen nasional tidak terkait dengan kelulusan peserta didik. Penilaian untuk kelulusan peserta didik merupakan kewenangan pendidik dan satuan pendidikan. Jadi kalau untuk kelulusan peserta didik, mulai dari tahun 2021 itu diserahkan kembali kepada sekolah. Nah, siapa saja yang menjadi peserta asesmen nasional? Yang pertama, seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah di Indonesia termasuk satuan pendidikan kesetaraan. Jadi untuk asesmen nasional kali ini, kesetaraan paket A, B, dan C mengikuti asesmen nasional. Lalu yang kedua, peserta didiknya ini kelas 5 SD, kelas 8 SMP, dan kelas 11 SMA yang dipilih secara acak oleh Kemendikbud. Dan yang ketiga yaitu seluruh guru dan kepala satuan pendidikan. Diharapkan dapat memberikan informasi yang lengkap tentang kualitas proses dan hasil belajar di setiap satuan pendidikan tersebut. Nah, tadi ini udah ya kriteria peserta asesmen nasional, seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid, karena dipilih secara sampel acak oleh Kemendikbud, diambil dari kelas 5, 8, dan 11, serta setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, ini tadi juga sudah lebih dijelaskan lagi bahwa asesmen nasional merupakan cara untuk memotret dan memetakan mutu sekolah dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Karena itu, tidak semua murid perlu menjadi peserta asesmen nasional. Jadi, informasi dari sampel yang mewakili populasi murid di setiap satuan pendidikan menjadi target dari asesmen nasional. Pemilihan jenjang kelas 5, 8, dan 11 dimaksudkan agar murid yang menjadi peserta asesmen nasional merasakan perbaikan pembelajaran ketika masih berada pada satuan pendidikan tersebut. Asesmen nasional juga digunakan untuk memotret dampak dari proses pembelajaran setiap satuan pendidikan. Karena murid kelas 5, 8, dan 11 telah mengalami proses pembelajaran. Sehingga satuan pendidikan dapat dikatakan telah berkontribusi pada hasil belajar yang diukur melalui asesmen nasional. Nah, Bapak Ibu yang di rumah juga tadi setelah mendengarkan sedikit penjelasan mengenai asesmen nasional, apakah asesmen nasional sama dengan UN? Bapak Ibu yang di rumah, apakah asesmen nasional itu sama dengan UN? Tidak ya, jadi asesmen nasional itu tidak sama
dengan UN. Ini adalah perbandingan asesmen nasional dengan ujian nasional. Kita lihat dari kriteria pembandingnya juga bahwa tujuan pelaksanaan asesmen nasional itu untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan, sedangkan ujian nasional untuk hanya mengevaluasi capaian dari hasil belajar peserta didik secara individu. Jenjangnya juga berbeda. Untuk asesmen nasional itu SD, SMP, SMA, SMK, dan program kesetaraan jenjang dasar dan menengah dan sederajatnya. Sedangkan ujian nasional itu SMP, MTS, SMA, MA, dan SMK. Level siswanya juga berbeda. Untuk asesmen nasional itu yang mengikutinya siswa kelas 5, 8, dan 11. Sedangkan ujian nasional itu siswa di tingkat akhir pada setiap jenjang. Untuk subjeknya juga, untuk asesmen nasional itu siswa dipilih secara acak untuk mengikuti AN yang mana nanti dipilihnya oleh Kemendikbud. Sedangkan di ujian nasional itu semua siswa mengikuti ujian nasional. Nah, untuk model soalnya juga ternyata berbeda. Untuk asesmen nasional, model soalnya itu PG kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Sedangkan di ujian nasional dulu model soalnya itu hanya pilihan ganda dan isian singkat. Sasaran penilaiannya juga di asesmen nasional itu ada kompetensi literasi, numerasi, dan karakter serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Sedangkan pada ujian nasional, sasaran penilaiannya itu hanya penguasaan terhadap materi pembelajaran saja di setiap mata pelajaran. Metode penilaiannya juga berbeda. Untuk asesmen nasional itu memakai MSIP dan dulu itu kalau ujian nasional memakai CBT dan PBT ya. Nih, ini juga jika dipetakan seperti ini, jadi asesmen nasional itu dinilai dari 3 AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar, di mana nantinya mencangkup indikator pada asesmen literasi membaca itu ada memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi. Sedangkan pada asesmen numerasi ada memahami, mengaplikasi, dan bernalar. Ini sekilas untuk jadwal pelaksanaannya. Untuk asesmen nasional itu dilaksanakan 2 hari. Di hari pertama untuk SD itu dan paket A, tes literasi 75 menit dan survei karakter 20 menit. Sedangkan di hari keduanya, tes numerasi 75 menit dan survei lingkungan belajar 20 menit. Untuk di hari pertama dan kedua jenjang SMP, paket B, MTS, SMA, SMK, dan MA serta paket C, survei karakter 30 menit di hari pertama dan literasi 90 menit, dan di hari kedua tes numerasi 90 menit dan survei lingkungan belajar 30 menit. Mengulas sedikit tentang survei karakter dan survei lingkungan belajar. Survei karakter, di mana survei karakter tersebut untuk mengukur hasil belajar emosional yang mengacu pada profil pelajar Pancasila, di mana pelajar Indonesia memiliki kompetensi yang global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Seperti kita ketahui bahwa profil pelajar Pancasila itu memuat 6 indikator yang tadi, yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, bernalar kritis, mandiri, dan kreatif. Jadi survei yang nanti diberikan kepada siswa untuk mengukur hasil belajar secara emosional dengan memuat ke-6 indikator ini. Sedangkan survei lingkungan belajar bertujuan untuk menggali informasi mengenai kualitas proses pembelajaran
dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran, mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat satuan pendidikan. Karena untuk menilai mutu pendidikan atau sistem pendidikan tersebut tidak hanya melalui outputnya saja, muridnya saja. Jadi itu dasar di mana kebijakan asesmen nasional dikeluarkan. Jadi pada akhirnya dinilai melalui input, proses, dan output. Nah, itu sekilas tentang asesmen nasional karena AKM ini merupakan bagian dari asesmen nasional. Sekarang kita memasuki kepada asesmen kompetensi minimum. Asesmen kompetensi minimum merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Terdiri dari dua macam asesmennya. Yang pertama yaitu literasi membaca dan yang kedua yaitu literasi matematika atau numerasi. Nah, banyak pertanyaan yang muncul dari guru ketika dilakukannya diskusi pada saat itu. Jadi mengapa yang diukur hanya literasi dan numerasi saja? Tidak seperti UN terdahulu yang dimana yang diujikan itu mata pelajaran seperti matematika, IPA, IPS sesuai dengan peminatannya. Jadi literasi dan numerasi itu merupakan kemampuan atau kompetensi yang mendasar yang diperlukan oleh semua murid terlepas dari nanti profesi dan cita-citanya di masa depan. Literasi dan numerasi juga merupakan kompetensi yang perlu dikembangkan secara lintas mata pelajaran. Jadi nanti jika siswa sudah mampu memiliki kemampuan kompetensi dalam literasi dan numerasi, pada akhirnya jika diterapkan dalam lintas mata pelajaran lain, siswa tersebut akan menguasai konten yang diberikan oleh guru dan diaplikasikan pada konteks kehidupan sehari-harinya. Nah, kita bahas sedikit bahwa komponen instrumen pada AKM itu yang pertama ada konten, di mana konten merupakan jenis teks nanti yang akan diberikan. Di mana pada literasi jenis teksnya itu ada teks informasi dan sastra. Sedangkan pada numerasi ada aljabar, bilangan, geometri, pengukuran, data, dan ketidakpastian. Sedangkan pada proses kognitifnya, di mana proses kognitif itu merupakan proses berpikir terhadap penyelesaian suatu masalah yang diberikan. Kalau di sini berarti terhadap pemecahan soalnya seperti apa. Nah, pada literasi dan numerasi itu dibagi ke dalam 3 level. Pada literasi ada menemukan, lalu interpretasi dan integrasi, lalu ada evaluasi dan refleksi informasi. Sedangkan pada numerasi ada pemahaman, penerapan, dan penalaran. Untuk konteksnya tersendiri, konteksnya itu pada literasi dan numerasi itu sama, yaitu aspek kehidupan atau situasi untuk konten yang digunakan dalam personal, sosial budaya, dan saintifik. Ini adalah penjelasan secara rincinya terhadap komponen dalam literasi. Yang pertama dari konten, ya teks informasi dan teks fiksi, di mana teks informasi itu bertujuan untuk memberikan fakta, data, dan informasi dalam rangka mengembangkan wawasan serta ilmu pengetahuan yang bersifatnya ilmiah. Sedangkan fiksi, teks yang bertujuan untuk memberikan pengalaman, mendapat hiburan, menikmati cerita, dan melakukan perenungan kepada membaca. Jadi kalau teks fiksi itu nanti ada sekilas seperti dongeng, nanti saya tampilkan. Sedangkan teks informasi yang memang bersifat ilmiah yang berhubungan juga dengan konteks sehari-hari. Ini untuk proses kognitifnya, menemukan informasi di sini mencari, mengakses, serta menemukan informasi tersurat dari wacana konten tersebut.
Interpretasi dan integrasi di mana memahami informasi tersurat maupun tersirat, memadukan interpretasi antar bagian teks untuk menghasilkan inferensi dan evaluasi serta refleksi untuk menilai kredibilitas, kesesuaian maupun keterpercayaan teks serta mampu mengaitkan isi teks dengan hal lain di luar teks. Untuk konteksnya sendiri, yang personal itu berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi. Sosial budaya berkaitan dengan kepentingan antar individu budaya dan isu kemasyarakatan. Dan saintifik berkaitan dengan isu, aktivitas, serta fakta ilmiah baik yang telah dilakukan maupun futuristik. Itu untuk komponen AKM literasi membaca. Sedangkan ini untuk komponen AKM numerasi, di mana konten bilangan itu di mana meliputi representasi, sifat ukuran, dan operasi beragam jenis bilangan. Ada caca, bulat, pecahan, desimal. Untuk pengukuran dan geometri itu mengenal bangun datar, volume, dan juga memahami tentang pengukuran panjang, berat, waktu, volume, debit, serta satuan luas yang menggunakan satuan baku. Sedangkan data dan ketidakpastian meliputi pemahaman, interpretasi, serta menyajikan data maupun peluang. Dan aljabar meliputi persamaan dan pertidaksamaan relasi dan fungsi, termasuk pola bilangan, serta rasio dan proporsi. Proses kognitifnya seperti apa? Untuk pemahaman sendiri, memahami fakta, prosedur, serta alat matematika. Penerapan, mampu menerapkan konsep matematika dalam situasi yang nyata dan bersifat rutin. Penalaran, bernalar dengan konsep matematika untuk menyelesaikan masalah bersifat non-rutin. Konteksnya tadi sama, ada personal, sosial budaya, dan saintifik. Nah, sekarang ada perbedaan instrumen AKM dan UN. Kurang lebih sama dengan tadi perbedaan antara UN dan AM. Di sini ada tambahannya bahwa tingkat asesmen pada UN itu high stake. Sedangkan karena menilainya hanya dari proses kognitifnya saja. Sedangkan pada AKM dan survei karakter, tingkat asesmennya itu low stake di mana disesuaikan dengan grade-nya nanti, dengan levelnya. Ada level 1, level 2, level 3. Periode asesmennya juga untuk AKM itu 2 hari, sedangkan UN dulu kita melaksanakannya 4 hari. Nah ini yang tadi disinggung juga oleh Bapak PLT bahwa moda pelaksanaannya pada UN dulu semi daring, sedangkan pada AKM kali ini ada yang masih menggunakan semi daring dan ada yang sudah menggunakan daring. Mode penilaiannya juga untuk AKM ini melalui MSIT atau Computerized Multistage Adaptive Testing. Sedangkan dulu di UN menggunakan Computer Based Test. Dan ini ada tambahan bahwa spesifikasi minimal infrastruktur sekolah atau sarana prasarana yang dimiliki oleh sekolah, yang harus dimiliki oleh sekolah jika akan melakukan semi daring, servernya lokal, komputer klien, dan bandwidth 1 Mbps. Sedangkan daring, komputer klien, bandwidth 12 Mbps untuk 15 klien. Sedangkan dulu kalau UN hanya ada server lokal, komputer klien peserta, dan bandwidth 1 Mbps. Nah, tadi ini disinggung juga bentuk soalnya. Kalau di AKM ini lebih kompleks, meliputi pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Sedangkan dulu kalau di UN itu kan hanya pilihan ganda dan isian singkat saja. Nah ini penjelasannya bagaimana yang dimaksud dengan pilihan ganda. Kita sudah mengetahui kalau pilihan ganda itu ya siswa atau murid hanya dapat memilih satu jawaban benar dalam satu soal. Nah, sekarang ada tambahan pilihan ganda kompleks di mana murid dapat memilih
lebih dari satu jawaban benar dalam satu soal. Nah, untuk yang menjodohkan, murid menjawab dengan cara menarik garis dari satu titik ke titik lainnya yang merupakan pasangan pernyataan dengan jawabannya. Untuk isian singkat, murid dapat menjawab berupa bilangan, kata, untuk menyebutkan nama benda, tempat, atau jawaban pasti lainnya. Dan terakhir uraian, murid menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Jadi terdiri dari 5 soalnya ya, model soalnya. Nah, bagaimana setelah ada hasil dari AKM tersebut, tindak lanjutnya seperti apa? Nah, ternyata hasil AKM dilaporkan dalam 4 kelompok yang menggambarkan tingkat kompetensi yang berbeda. Karena tadi juga sudah disebutkan oleh Pak Menteri bahwa akan menyediakan format laporannya. Jadi kurang lebih nanti yang munculnya akan seperti ini. Untuk literasi sendiri terdiri dari 4 kelompok. Yang pertama perlu intervensi khusus, yang kedua dasar, ketiga cakap, keempat mahir. Nah, ini penjelasan detail tingkat kompetensinya. Kalau untuk yang perlu intervensi khusus, di mana berarti peserta didik belum mampu menemukan dan mengambil informasi yang eksplisit yang ada dalam teks maupun membuat interpretasi yang sederhana. Rata-rata memang SLB muridnya pasti ada di perlu intervensi khusus ya. Ketika melakukan asesmen juga kita pasti yang keluarnya seperti itu. Kalau saya simpulkan ini seperti rubrik penilaiannya, tetapi ini merupakan tindak lanjut dari hasil AKM yang dilaporkan tersebut. Kalau kelompok dasar seperti apa? Murid mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks serta membuat interpretasi sederhana. Untuk yang cakap, murid mampu membuat interpretasi dan informasi implisit yang ada dalam teks, mampu membuat simpulan dari hasil integrasi beberapa informasi dalam suatu teks. Sedangkan pada tingkat mahir atau kelompok mahir, murid mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks, mengevaluasi isi, kualitas, cara penulisan suatu teks, dan bersikap reflektif terhadap isi teks. Ini juga untuk kelompok yang hasil asesmen numerasi, untuk yang perlu intervensi khusus, murid hanya memiliki pengetahuan matematika yang terbatas, murid menunjukkan penguasaan konsep yang parsial dan keterampilan komputasi yang terbatas. Lalu untuk tingkat yang dasar, murid memiliki keterampilan dasar matematika, komputasi dasar dalam bentuk persamaan langsung, konsep dasar terkait geometri dan statistika, serta menyelesaikan masalah matematika sederhana yang rutin. Untuk yang cakap, kelompok cakap, murid mampu mengaplikasikan pengetahuan matematika yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam. Berarti konteksnya tadi yang berhubungan dengan budaya, personal. Jadi murid sudah bisa mengaplikasikannya dalam konteks-konteks tersebut. Sedangkan pada tingkat mahir atau kelompok mahir, murid mampu bernalar untuk menyelesaikan masalah kompleks serta non-rutin berdasarkan konsep matematika yang dimilikinya. Nah, setelah ada tindak lanjut atau laporan tersebut, disebutkan di sini bahwa analisis tingkat kompetensi berdasarkan kebutuhan, pendekatan, struktur pembelajaran, yang dimana itu diadaptasi dari tahapan penguasaan oleh Mark Rosberg tahun 2012. Jadi tadi hasil AKM tersebut dilaporkan dalam bentuk gambaran tingkat kompetensi setiap murid, yang dimana nantinya akan dianalisis tingkat kompetensinya. Nah, dianalisisnya untuk yang perlu intervensi khusus, kebutuhannya seperti apa? Cara formalnya, struktur belajarnya, pendekatannya. Ini baru contohnya saja yang
direkomendasikan oleh Kemendikbud, tetapi kita wajib untuk memodifikasinya sesuai dengan tingkatan satuan pendidikannya. Di mana contohnya, jika yang perlu intervensi khusus berarti kebutuhannya sebagai pemula, siswa biasanya memiliki persyaratan belajar yang sama dan perlu mempelajari keterampilan dan konten yang sama. Caranya, cara formal dan informalnya, para pemula membutuhkan strategi belajar yang lebih formal dan instruksional, yang memberikan pengalaman dan kesempatan belajar yang serupa kepada semua siswa pemula. Struktur pembelajarannya, konten pembelajaran untuk pemula yang dan bersifat mendasar. Meskipun demikian, kunci pembelajaran terletak pada alur pengajaran yang intensif dan program yang terstruktur. Jadi, dari hasil AKM ini otomatis akan dikembalikan lagi kepada sekolah masing-masing dan dilihat dari hasil survei lingkungan belajar juga. Bagaimana proses pembelajaran selama ini yang telah terjadi pada sekolah tersebut. Jadi semuanya itu antara survei karakter, survei lingkungan belajar serta AKM ini saling berhubungan satu sama lain. Jadi tidak bisa nanti kalau misalkan hasil belajar anak ternyata dalam literasi dan numerasi itu kurang. Tidak bisa hanya menyalahkan misalkan, oh gurunya yang kurang mampu memberikan pembelajarannya, proses pembelajarannya dari segi media dan lain-lain. Tidak bisa hanya seperti itu, tapi kita juga harus melihat secara holistik dan integral bagaimana saat ini kondisi dari survei lingkungan belajarnya juga. Jadi semuanya ini antara input, proses, dan output saling berhubungan. Contoh pendekatannya juga untuk yang perlu intervensi khusus bisa dengan training atau pelatihan intensif. Untuk yang dasar, yang kelompok dasar, dari kebutuhannya siswa sudah mulai kompeten dan berusaha untuk mengasah keterampilan mereka saat mereka merasa nyaman. Sedangkan cara formal atau informalnya mengandalkan program pelatihan yang lebih maju yang mencakup lebih banyak latihan, simulasi, dan pemecahan masalah. Struktur belajarnya untuk siswa tingkat kompeten dasar ini masih didorong oleh program yang terstruktur, namun perlu pula mulai mengenalkan lebih banyak variasi ke dalam desain pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan individu yang muncul. Pendekatannya bisa dengan coaching, simulasi, dan pemecahan masalah, sangat penting untuk meningkatkan kinerja dan tingkat kenyamanan siswa pada tingkat kompetensi dasar. Jadi sudah mulai ditingkatkan dari dasar itu untuk mencapai pelan-pelan ke tingkat cakap. Untuk yang tingkat cakap, kebutuhannya siswa dengan tingkat kompetensi cakap memiliki kebutuhan belajar dan persyaratan kinerja yang semakin unik yang seringkali tidak dipenuhi oleh program pembelajaran seperti pada tingkat sebelumnya. Jadi di sini untuk yang tingkat cakap itu karena sudah mulai sesuai dan bisa menginterpretasikan dari hasil AKM tersebut, jadi program pembelajarannya tidak flat gitu, tidak sama dengan yang tingkat dasar maupun yang intervensi. Cara formal atau informalnya yaitu pada tingkat kompetensi cakap, siswa diperkenankan lebih banyak pada strategi pembelajaran yang informal. Dalam hal ini, konteks lingkungan belajar bertransisi dari ruang kelas ke konteks yang lebih nyata. Nah, untuk struktur pembelajarannya, konten pembelajaran untuk siswa dengan tingkat kompetensi cakap menjadi lebih personal dan kurang terstruktur. Desain pembelajaran mulai bergeser pada demonstrasi kerja, jadi sudah masuk ke dalam praktek. Praktek di sini dimaksudkan di mana yang tadinya di kelas sudah memenuhi berbagai teori, nantinya dimasukkan ke dalam konteks yang lebih nyata di dalam kehidupan sehari-hari anaknya. Untuk pendekatannya, mengelola pengetahuan yang sudah didapatkan serta memberikan dukungan kinerja pada siswa dengan tingkat kompetensi cakap yang diperlukan. Pembelajaran sosial muncul sebagai kesempatan belajar dan kinerja di dalam konteks di luar sekolah.
Dan terakhir ini untuk tingkat mahir atau kelompok mahir, kebutuhannya siswa yang telah mahir atau bisa disebut pada tahap ahli memiliki kebutuhan pembelajaran dan persyaratan kinerja masing-masing pakar atau master yang cenderung personal dan deskriptif mengenai dirinya sendiri, unik dan berbeda dengan yang lain. Berarti ini dari segi kebutuhan kompetensinya sudah mulai meningkat ya dari yang tadinya di tingkat cakap. Cara formal atau informalnya bagi siswa dengan tingkat kompetensi mahir, pembelajaran merupakan aktivitas berbasis teman sebaya, kolaboratif, dan sosial. Mereka belajar dari satu sama lain, tidak lagi mengandalkan kita sebagai pendidik. Tapi fungsi kita di sini sebagai media pengantar saja. Tidak seperti pada yang intervensi khusus bahwa memang membutuhkan kita sebagai orang pertamanya gitu yang memberikan pembelajarannya. Struktur pembelajarannya, strategi dan lingkungan pembelajaran yang disesuaikan tersedia untuk setiap siswa mahir. Berarti kan di sini juga peran sarana prasarana sangat dibutuhkan untuk menunjangnya kompetensi yang dimiliki oleh anak pada kelompok mahir. Termasuk peluang untuk melakukan lebih banyak penelitian secara mandiri dan kolaboratif. Pendekatannya, pembelajaran yang sifatnya kolaboratif adalah kunci bagi siswa mahir, termasuk pembelajaran yang melibatkan kemampuan untuk belajar melalui inovasi dan proses penemuan-penemuan. Menjadi guru, mentor, atau pelatih bagi orang lain adalah strategi pembelajaran yang penting lainnya. Jadi kalau untuk kelompok yang tingkat mahir, siswa tersebut sudah bisa dijadikan tutor teman sebaya untuk peserta didik yang lainnya. Nah, ini salah satu contoh pemanfaatan hasil AKM yang tadinya sudah dilaporkan dan kemudian dianalisis. Nah, ini implikasi AKM pada pembelajaran lintas mata pelajaran. Karena kan yang di asesmenkan itu hanya literasi dan numerasi, tapi berdampak pada nantinya pada lintas mata pelajaran. Ini sebagai contoh pelajaran keterampilan SMP, praktek memasak cireng. Guru memberikan teks resep cara membuat cireng. Nah, dari contoh ini diinformasikan ada 4 tingkatan kompetensi dengan tindak lanjut yang perlu diberikan. Untuk murid di tingkat yang perlu intervensi khusus, terlihat masih kesulitan untuk memahami resep secara utuh. Murid diasah kemampuan literasi membacanya, dan tidak hanya dengan membuat cireng saja, namun juga membuat catatan singkat atau rangkuman sederhana mengenai cara membuat cireng berdasarkan resep dari guru tersebut. Untuk murid di tingkat dasar sudah mampu memahami resep, namun belum memiliki pemahaman yang komprehensif. Murid pada tingkat ini selain membuat cireng dapat ditugaskan membuat catatan atau rangkuman cara membuat cireng yang disertai dengan penandaan bagian penting atau bagian yang dapat dimodifikasi pada saat membuat cireng. Nah, untuk murid di tingkat cakap sudah memahami secara komprehensif isi resep, namun belum mampu merefleksikan dan mengevaluasinya. Murid dapat diberi kebebasan untuk memodifikasi resep atau cara membuat cireng tersebut, kemudian ditugaskan untuk membuat laporan perbandingan antara cara membuat cireng dengan resep hasil modifikasi dan resep dari guru. Ini untuk murid di tingkat mahir sudah mampu mengevaluasi dan merefleksi resep guru. Murid di tingkat ini sebelum membuat cireng ditugaskan untuk mencari resep lainnya, membandingkan resep-resep tersebut, kemudian memutuskan langkah membuat cireng yang akan dijadikan resep untuk dipraktikkan oleh dirinya. Hasil telaah beberapa resep tersebut dilaporkan beserta alasan pengambilan keputusan. Jadi mengapa siswa tersebut memilih ini, mengapa? Jadi secara tidak langsung pada tingkat mahir ini murid sudah dapat mempertanggungjawabkannya dan menginterpretasikannya pilihan dari mereka. Satu lagi, ini adalah contoh implikasi pada mata pelajaran olahraga.
Guru olahraga memberikan teks mengenai aturan penentuan pemenang. Di sini, pada murid tingkat perlu intervensi khusus, diberi beberapa contoh hasil pertandingan yang lengkap. Murid diminta menjabarkan nilai setiap tim dalam satu grup dan menentukan pemenangnya. Di murid tingkat dasar, diberi contoh hasil pertandingan satu grup yang rumpang dan kondisi pemenang. Murid diminta menjabarkan kemungkinan hasil pertandingan yang rumpang tersebut. Sedangkan murid di tingkat cakap diberi hasil pertandingan dua grup yang rumpang serta kondisi pertandingan babak selanjutnya. Murid diminta menjabarkan kemungkinan hasil pertandingan yang rumpang tersebut. Dan untuk murid di tingkat mahir, diminta mengestimasi kemungkinan pemenang di babak selanjutnya berdasarkan hasil pertandingan 4 grup di babak sebelumnya. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa konteks, konten, serta lingkupnya pada setiap tingkatan itu berbeda. Mulai dari konteksnya seperti apa, nanti hasil implikasinya tersebut, konteksnya seperti apa, dan kontennya seperti apa. Nah, itu untuk AKM tadi sampai dengan tindak lanjutnya. Ini sedikit memberikan informasi pelaksanaan asesmen nasional dalam buku saku itu direncanakan pelaksanaannya bulan September sampai dengan Oktober 2021. Tadi sudah dijelaskan hari pertama dan hari keduanya seperti apa. Jadi SD sudah mengikuti asesmen kompetensi minimum atau asesmen nasionalnya. Nah, ini teknis pelaksanaannya seperti apa nanti asesmen nasional, sosialisasi dan uji coba AKM. Di buku penjelasan tersebut, untuk sosialisasi dan uji coba AKM nanti katanya akan dihubungkan ke satuan pendidikan masing-masing. Jadi nanti seperti ada undangan untuk mengikuti sosialisasi dan uji coba AKM. Kalau tidak salah, SMK 1 itu sudah pernah mengikuti uji coba AKM. Dan benar ternyata diambil sampel yang ditunjuknya gitu. Jadi memang ada sedikit kekhawatiran di setiap guru tersebut. Bagaimana jika Kemendikbud nanti ternyata mengambil sampelnya itu siswa-siswi yang memang dapat dikatakan masih dalam tingkat kelompok dasar atau perlu intervensi gitu kan. Berarti itu menjadi renungan juga, menjadi PR juga untuk kita semua bahwa ternyata memang proses pembelajaran serta lingkungan itu sangat mempengaruhi gitu secara keseluruhannya. Lalu yang kedua, teknis pelaksanaannya tadi sudah dijelaskan, ada moda semi daring dan moda daring. Untuk aturan pelaksanaan seperti pengawas, tekniknya, itu nanti katanya akan disampaikan langsung kepada satuan pendidikan masing-masing. Nah, ini untuk sesi pelaksanaannya terakhir. Ini dijelaskan secara rinci apa saja persyaratan untuk moda semi daring dan moda daring. Untuk moda semi daring itu ada server lokalnya, di mana ya terdirinya ini spesifikasi dari sarana prasarananya, ada komputer klien, jaringan internet, serta jaringan area lokal. Sedangkan untuk moda daring, cukup dengan komputer klien, lalu jaringan internet 12 Mbps untuk 15 klien. Sudah dipersiapkan mungkin ya kalau di sekolah kita untuk proses asesmen ini mulai dari sarana prasarananya yang dimana menunjang untuk pelaksanaan secara moda daring. Berarti pelaksanaannya kurang lebih seperti tes CPNS. Jadi langsung serempak gitu, langsung online semuanya jika menggunakan moda daring. Maka dari itu jaringan internetnya pun di sini harus memuat 12 Mbps untuk 15 klien. Nah, ini salah satu contoh pembagian sesi untuk pelaksanaan asesmen.
Ada kan dibagi ke dalam 2 hari ya, hari pertama dan hari kedua bisa dibagi menjadi 3 sesi. Sebagai contoh, untuk sesi pertama itu dimulai jam 7 sampai jam 7.30 ada persiapan tes. Lalu 7.30 sampai 8.45 literasi, asesmen literasi. Lalu untuk 8.45 sampai jam 9 itu penjelasan survei karakter. Dan jam 9 sampai jam 9.20 itu pelaksanaan survei karakternya. Di hari kedua juga sama, untuk jam 7 sampai jam 7.30 persiapan tes, jam 7.30 sampai 8.45 numerasi, 8.45 sampai 9 penjelasan survei lingkungan, dan jam 9 sampai 9.20 adalah pelaksanaan survei lingkungan. Ya sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa memberikan sedikit informasi karena ini juga karena dilakukannya sosialisasi AKM ini menyeluruh, ada di SD, ada di SMK, SMA, SLB, serta SMP dan SD. Jadi tidak ada yang khususnya untuk SLB itu seperti apa gitu. Jadi belum keluar gitu. Mungkin nanti ada kebijakan baru. Biasanya kan kalau untuk SLB ada kebijakan tersendiri yang dapat dimodifikasi. Nah itu untuk persyaratan itunya belum keluar secara khusus. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Rizka sebagai moderator. Ya, terima kasih untuk pemateri yang pertama kita, Ibu Akmarina Indah, MPD, yang telah membahas tentang asesmen nasional dan asesmen kompetensi minimum. Di mana tadi sebelum ke pemateri kita melihat pintas tayangan dari Bapak Naldi, di mana tentang asesmen nasional itu yang terdiri dari 3 lingkup seperti AKM, survei karakter, survei lingkungan belajar. Di sana juga manfaat asesmen nasional di sana adalah memotret bagaimana kualitas kegiatan pembelajaran, umpan balik, peningkatan kualitas, dan dasar untuk penyusunan suatu program. Tadi juga disebutkan bahwa ada beberapa bentuk dari soal AKM, bagaimana tekniknya AKM dan pelaksanaannya nanti langsung secara online serempak ya, seperti itu kurang lebih. Baiklah, untuk Bapak Ibu guru yang ada di rumah maupun yang ada di sekolah, mungkin kita langsung aja kepada sesi pertanyaan. Apabila ada masukan ataupun pertanyaan, kita langsung dibahas di sini aja sebelum ke pemateri selanjutnya. Ya, waktu dan tempat dipersilakan apabila ada pertanyaan ataupun masukannya. Ya, yang di rumah bagaimana? Apabila ada pertanyaan atau masukannya terkait asesmen nasional dan AKM, sebelumnya nanti untuk pemateri bisa men-share ya untuk materinya ya, nanti ke grup. Nanti juga saya akan share di grup contoh-contoh soalnya. Jadi karena ketika mendaftar itu ada syaratnya maksudnya diklik apakah jenjangnya SDLB, SMPLB, SMALB, otomatis ketika kita mencoba membuat soal pun itu disesuaikan dengan tingkat dengan tingkatnya karena saya sekarang ada di SD jadi saya memilihnya itu kompetensi di SD gitu. Jadi otomatis nanti soalnya itu akan berbeda dengan tingkat SMA maupun yang SMP. Jadi nanti saya insya Allah share link contoh-contoh soalnya seperti apa gitu. Jadi jadi satu soal tersebut bisa memuat 5 tadi yang PG kompleks, isian singkat, menjodohkan, dan ya di pilihan gandanya gitu. Jadi dalam satu soal tersebut dapat memuat 5 konteks tersebut seperti itu. Ya, baik. Apabila ada pertanyaan atau masukan, bagaimana dari Bapak PLT, apakah ada tambahannya terkait AKM dan asesmen nasional?
pertanyaan aja atau apa ya? Itu mengenai syarat perangkat IT yang harus ada di sekolah tadi itu berapa? Yang minimal itu bisa dibahas kembali nggak? Kedengaran nggak? Ya ini apa ya? Untuk yang moda daring itu komputer kliennya itu minimal memori komputernya yang 2 giga dengan resolusi 1024 kali 72 dan Windows-nya itu harus Windows 7 ke atas dengan Chrome-nya itu OS. Bisa PC, bisa laptop dengan monitornya minimal 11 inci. Di mana prosesornya juga minimal single core. Dan RAM-nya minimal 2 giga. Serta operating sistemnya itu Windows XP. Jadi secara tidak langsung komputernya itu harus yang sudah Windows 7, Pak. Untuk yang di sekolah itu minimal yang Windows 7. Kalau untuk yang di sekolah. Dan jaringan internetnya 12 Mbps untuk 15 klien. Berarti secara tidak langsung memang komputernya nanti ada 15 berarti gitu. Ini aja sekalian aja. Oh, Akmarina, tolong dicek ya. Oh iya. Peralatan IT yang ada di sekolah memenuhi syarat apa enggak? Ya. Misalnya jumlah komputernya yang bisa dipakai ada berapa? Kemudian prosesornya cukup enggak? Ya, ya pasti. Kemudian kekuatan internetnya sama enggak MBPI-nya? Ya. Ya, Pak. Kalian aja. Dicek itu aja di pra itu aja, apakah misalnya kalau memang belum pas, apakah masih jauh dari persyaratan atau hanya kurang sedikit-sedikit. Ya. Ya. Itu aja. Terakhir, ya Pak, terima kasih. Terakhir kemarin saya berdiskusi dengan tim IT itu kalau untuk komputer sendiri insya Allah sudah memenuhi. Tetapi mungkin nanti Pak di jaringan internet jika kita sedang melaksanakan asesmen nasional ya berarti seluruh yang ada di sini tidak dulu menggunakan WiFi sekolah karena nanti akan mengganggu prosesnya gitu. Paling itu saja Pak. Tapi kalau untuk jenis komputernya sendiri insya Allah itu sudah kita bisa melaksanakan secara moda daring. Oh iya. Ya. Dari jumlah juga ya bisa dipakai semua? Ya bisa ya, sudah ada. Yang kemarin yang baru itu 9, ya ada. Bisa Pak. Ya, makasih Bu. Ya, sama-sama teman-teman. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bapak PLT. Selanjutnya, oh iya, Bapak Eri. Kalau untuk terlihat dari sosialisasi apa ya, mulai tahun sekarang September sampai Oktober. Jadi memang benar-benar disiapkan untuk mengganti UN gitu. Jadi mengganti fisiknya UN, tetapi dari konten-konten dan isinya memang berbeda gitu dengan UN. Jadi mulai tahun sekarang dengan peserta didik yang disiapkan berarti kelas 5, kelas 8, dan kelas 11 gitu. Nah, untuk yang sekolah swasta itu bisa memakai moda yang semi daring tadi atau ikut
di sekolah yang memang sudah mumpuni di kita, gitu, bisa saja mengikutinya gitu. Tapi nanti juga kan dilihat Pak, berapa siswa yang dijadikan sampel oleh Kemendikbud dari sekolah tersebut seperti itu. Tapi insya Allah kalau yang survei lingkungan belajar, kalau tidak salah itu kan diberikan kepada kepala satuan pendidikan dan kita semua guru. Kalau tidak salah itu bisa menggunakan server pribadinya gitu. Bisa menggunakan server pribadi. Jadi seperti pengisian TRK mungkin ya sekarang kalau pengisian TRK. Tapi di waktu yang sama serentak gitu karena modenya daring gitu. Seperti itu. Kalau tidak juga mungkin nanti dijadwalkan lebih lanjut eh, pembagian jadwalnya seperti apa antara murid, guru dan kepala satuannya, kepala sekolahnya. Gitu. Ya, bagaimana Pak Eri? Sudah? Iya. Ada lagi yang lainnya? Yang di rumah bagaimana? Apakah ada lagi yang di rumah atau sudah cukup? Kalau memang sudah cukup dan sudah, alhamdulillah sudah penuh dan padat juga ya materinya semua, terima kasih. Kita akan berlanjut kepada pemateri yang kedua, yaitu tentang program ekstrakurikuler. Sebelumnya terima kasih buat Ibu pemateri kita yang pertama, Ibu Akmarina Indah, Sama-sama Ibu Rizka. atas diseminasi dan ilmunya yang sangat bermanfaat sekali untuk kita semuanya. Selanjutnya kita persilahkan untuk pemateri yang kedua, yaitu Ibu Dr. Anda Nia Suniawati tentang perumusan program ekstrakurikuler. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, untuk pemateri kita yang kedua, Ibu Dr. Anda Nia Suniawati akan membahas tentang program ekstrakurikuler. Waktu dan tempat kami persilahkan.
Bapak Ibu, pada tanggal 30 Maret 2021 saya mengikuti program dari Kemendikbud, judulnya itu tentang perumusan program ekstrakurikuler, di mana pada saat itu dihadirkan Bapak Ibu dari Direktorat yang memandu kami untuk membuat rumusan panduan pelaksanaan kurikulum. Ada tiga waktu itu yang dicoba dibuat panduannya. Yang pertama itu adalah Frida, terus yang kedua minat seni dan bakat, terus yang ketiga adalah tentang karya ilmiah. Ini yang akan saya sampaikan sekarang ini adalah pengantar yang diberikan oleh Ibu Siska. Jadi diawali dengan visi pendidikan Indonesia itu adalah untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bergotong royong dan berkebinekaan global. Jadi bahwa kita ini sekarang visinya menuju ke ini, visi pendidikan Indonesia itu. Jadi kalau nanti mencantumkan di dasar hukum, apa visi pendidikan Indonesia ya ini, mewujudkan Indonesia maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Ini ada penjelasan tentang pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia itu memang tidak bisa tercapai kalau berdiri sendiri. Ini memang anak-anak kita dilahirkan dari sebuah keluarga, terus juga ada dalam keluarga itu ada nilai-nilai yang diberikan oleh masing-masing keluarga berbeda-beda. Terus ada guru, ada institusi pendidikan, ada dunia industri, dunia usaha, karena memang kita orientasinya adalah terhadap nanti anak itu mandiri, jadi diharapkan mereka bagaimana bisa berkreasi, berusaha, baik mendirikan sendiri atau bergabung dengan orang lain. Dan juga ada masyarakat. Nah ini kelima hal tersebut memerlukan satu pengkondisian bagaimana caranya agar lingkungan dari kelima hal tersebut itu menjadi faktor pendukung terhadap terwujudnya pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat. Ini disebutkan bahwa sekolah anak Indonesia angka partisipasi tinggi 90% di seluruh jenjang pendidikan dasar dan menengah, lebih besar 70% pada jenjang pendidikan. Harus adanya dorongan pembelajaran siswa, hasil belajar yang berkualitas. Ini harapannya ya, 3 hal itu nanti dapat melahirkan ini. Terus harapannya seperti itu. Jadi dengan 5 komponen tadi dapat melahirkan 3 hal ini, yaitu sekolahkan anak Indonesia. Jadi partisipasinya itu harus 95%. Apakah sekarang sudah sampai belum? Ini disinyalir belum ya, masih di bawah. Terus hasil belajar yang berkualitas, memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relevan hasil penelitian, berkualitas tinggi dan melebihi angka 90% tingkat penempatan kerja. Ini juga kita bisa merefleksi kira-kira anak kita yang lulus dari SLB ini sudah berapa persen bisa kerja. Jadi kalau misalnya ternyata mungkin nanti ada penelusuran, kan harus ada penelusuran
alumni kalau ternyata 90% itu sudah ditempatkan dalam tempat bekerja, berarti pendidikan kita sudah tergolong berkualitas. Terus ada yang ketiga, indikator yang ketiga adalah tidak ada anak yang tertinggal. Distribusinya merata. Tinggal dalam hal mendapatkan akses pembelajaran. Nah, ini kurikulum dari visi tadi melahirkan rancangan kurikulum yang berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap kita belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Ini berarti ini mas sangat support dengan SLB ya, dengan pengertian itu. Profilnya adalah profil pelajar Pancasila, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global. Pelajari melalui, nah itu ada intrakurikuler, pembelajaran terdiferensiasi, terus capaian pembelajarannya disederhanakan, siswa memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru leluasa memilih perangkat ajar sesuai kebutuhan. Itu padahal ini dibicarakan secara umum ya, tapi ini sudah mengatur lebih inklusif gitu ya, perumusan tujuan itu. Program kokurikuler, lintas mata pelajaran, berorientasi kepada pengembangan karakter dan kompetensi umum, pembelajaran interdisipliner di luar kegiatan kelas, melibatkan masyarakat, muatan lokal dikembangkan sesuai dengan isu nasional dan global. Ini adalah pembelajaran yang sifatnya aktual ya, actual learning. Jadi kita harus senantiasa progresif mengikuti perkembangan zaman agar pembelajaran itu tetap up to date untuk anak. Meskipun anak kita itu adalah anak berkebutuhan khusus. Kegiatan ekstrakurikulernya juga menjadi bagian dari yang harus dirancang di bawah bimbingan sekolah dan pembina secara teknik. Strukturnya dari jenis ekstrakurikuler yang ditetapkan. Ini program ekstrakurikuler itu adalah manajemen sekolah, dibidangi oleh manajemen sekolah, organisasi pembina, mitra kerja lainnya. Mungkin saja kalau misalnya ekstrakurikulernya adalah tentang karena dianggap kurangnya pembinaan dalam bidang misalnya kecantikan ya, kita mungkin kompetensinya kurang, kita bisa menjadikan ekstrakurikuler itu bagian yang harus berkolaborasi dengan mitra kerja, misalnya salon yang sudah memang memiliki track record bagus dalam membina anak. Nah, program ekstrakurikulernya itu jenisnya disesuaikan dengan kebutuhan dan minat siswa. Kegiatan tambahan yang dilakukan di luar jam pelajaran, terus tempat kegiatan di sekolah atau di luar sekolah. Guru memilih perangkat sarana prasarana memperhatikan karakteristik siswa. Pengembangan kepribadian, bakat, dan kemampuan yang di berbagai bidang di luar bidang akademik. Kegiatan ekstrakurikuler dilakukan di bawah bimbingan. Ini tujuannya adalah di sini ada mengembangkan potensi siswa itu dengan secara optimal, secara terpadu yang melingkupi bakat, minat, serta kreativitas. Memantapkan kepribadian siswa untuk dapat mewujudkan ketahanan sekolah, ialah sebagai lingkungan pendidikan sehingga terhindar dari usaha dari pengaruh negatif serta bertentangan dengan tujuan pendidikan. Mengaktualisasikan potensi siswa di dalam pencapaian potensi unggulan sesuai bakat serta minat. Menyiapkan peserta didik supaya dapat menjadi warga masyarakat yang mempunyai akhlak mulia yang demokratis, menghormati hak-hak asasi manusia di dalam rangka mewujudkan sebuah masyarakat
yang mandiri. Ini adalah tujuan dari kegiatan ekstrakurikuler berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 tahun 2008 mengenai pembinaan kesiswaan, tujuan dan kegiatan atau aktivitas ekstrakurikuler. Nah, jenis-jenisnya berdasarkan jenis kegiatannya. Yang pertama adalah FRIDA, terdiri dari latihan dasar kepemimpinan siswa. Pernah ada orang datang. Terus kepramukaan, alhamdulillah berjalan. Ya, sekarang kita berjalan. PMR ada tapi kurang muncul ya, mungkin nanti kita hidupkan lagi. Paskibra, pasukan pengibar bendera. Insya Allah secara aktivitas ada tapi secara organisasi belum ada ya. Aktivitas latihan paskibra ada gitu, tapi apakah nanti kalau yang namanya organisasi kan harus ada ada ketua dan sebagainya, siapa yang mengelola gitu ya. Terus yang kedua adalah karya ilmiah. Kegiatan karya ilmiah remaja atau peer. Itu kegiatan penguasaan keilmuan serta kemampuan akademik, penelitian dan juga dan sebagainya. Ini yang agak ramai kemarin dibicarakan di para perumus gitu, yang membayangkan anak kita itu seperti apa sih yang cocok karya ilmiah untuk anak-anak kita. Kalau kita mungkin berpikir bahwa yang dihadapi ini adalah kita mah seringnya B dan C ya, jadi apa yang padahal kita juga ada anak-anak yang tunanetra mungkin suatu saat bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, atau mungkin juga anak-anak dari yang tunarungu juga berpotensi untuk menjadi peneliti misalnya mungkin ya, karena ternyata ada juga yang berhasil menamatkan di sarjana, menjadi sarjana kan otomatis kalau untuk dapat menjadi sarjana itu harus melalui sidang skripsi, harus ada penelitian dan sebagainya. Mungkin siapa tahu nanti ke depan dari anak-anak kita juga bisa ada yang bisa untuk dibina dari usia dini gitu ya. Sekarang seperti yang di Dewi mungkin nanti kalau kita awalnya menyiapkan mereka itu dengan kompetensi dalam penulisan karya ilmiah, kita tidak akan berusaha. Misalnya keluhan Dewi pada saat menyusun skripsi, menulis dan sebagainya, mungkin itu untuk ke depan mungkin kita sudah membekali untuk anak-anak yang lain bagaimana bisa agar dapat menulis karya ilmiah sederhana. Ya nanti ketika mungkin ada yang berkesempatan masuk ke perguruan tinggi itu sudah tinggal melanjutkan saja, tidak ada yang salah. Nah, sementara kemarin itu dibatasi penulisan karya tulis yang sifatnya tulisan kreatif saja gitu ya, tidak terlalu rumit. Itu juga ada panduannya nanti. Terus yang ketiga adalah latihan atau olah bakat atau juga prestasi. Ini di sini masuk di dalamnya adalah kesenian, mungkinnya olahraga, atau mungkin ada lagi yang berbakat jadi vlogger, ada yang berbakat jadi fotografer gitu. Nah, fotografer, nah itu juga harus difasilitasi begitu, karena kalau menurut pemaparan beliau itu dihadirkan Pak Tamam dan Ibu Yeti yang di situ Pak Tamam itu adalah bidannya API ya, audisi pelawak Indonesia gitu ya API. Iya. Nah itu beliau lah yang membidani para pelawak-pelawak yang akhirnya dapat nominasi. Diceritakan bagaimana seorang bahwa kemampuan literasi itu dapat mengupgrade popularitas seseorang. Bahwa ada makanya kalau kita kan sering ketika ada di suatu ajang cari bakat gitu ya, ada yang bagus suaranya tapi kok nggak kepilih-pilih gitu ya. Mungkin kalau yang banyak uang mereka kan bisa menghubungi teman-temannya dan sebagainya supaya
bisa di-upgrade. Ada yang bagus suaranya tapi ternyata kok nggak naik-naik gitu si ratingnya deh gitu. Beliau tuh memberikan semacam kiat gitu bagaimana caranya. Jadi itu mengapa literasi itu penting, beliau memberikan contoh bahwa jika diceritakan siapa si A itu ya yang datang dari jauh dari Medan kalau nggak salah dari Medan, lupa juga dari Medan terus jauh ke Jakarta ke tempat audisi di Medannya juga jauh gitu. Nah, dengan diceritakan dengan gambar, diberi narasi yang gitu, makanya kan kita sering melihat cerita-cerita para kandidat idol itu yang sedih-sedih begitu, tuh kemudian timbul simpati dari pemirsa, akhirnya ratingnya tinggi. Tuh, jadi itulah cara mengupgrade katanya orang-orang yang memang perlu kita perjuangkan karena memang orang itu perlu disentuh hatinya katanya untuk mendapat perhatian, mendapat perhatian masyarakat agar acara-acara kita itu diapresiasi dengan baik. Itu jadi seperti itu ya. Kalau dulu katanya masuk TV juga kan harus ada uang, ada relasi dan sebagainya dengan cara akhirnya dengan ya mungkin ketulusan Pak Tamam gitu ya bagaimana mengupgrade seorang calon bintang sehingga akhirnya benar-benar menjadi bintang itu perlu kemampuan dalam menyampaikan literasi terhadap khalayak itu yang harus diasah. Ini untuk latihan olah dan bakat ya saya melihat ada di sini Kiki ya Kiki itu bisa kalau di program jadi seorang vlogger gitu. Tapi kemarin hanya dalam itu tuh yang kategorinya nggak masuk Kiki ya. Yaitu jadi food vlogger gitu jadi jadi membuat konten mungkin Kiki bisa buat konten terus ditayangkan di YouTube di share gitu mungkin siapa tahu suatu saat jadi bakal menarik karena disampaikan oleh anak-anak yang berkebutuhan khusus gitu. Terus ketika nanti juga jangan takut katanya ketika kita cobalah buat konten bersama anak begitu ketika ada acara-acara keluar buat vlogger gitu ya jangan kalah sama artis memang kehidupannya. Iya jangan sama Ata gitu karena anak-anak kita itu perlu di-up agar potensinya bisa dilihat sama orang gitu. Ada hal-hal yang unik misalnya Rara gitu Pak mungkin bisa buat YouTube khusus tiap hari buat apa ya Rara tiap hari yang akhirnya bisa lama-lama bisa menarik lihat orang gitu. Ada Rara terus ada siapa mungkin dulu Henry bisa buat batik bisa dimodali itu bagaimana caranya mungkin dia hari ini mau buat apa atau yang seneng masak yang terbiasa masak anak-anak yang sudah pandai dia mau buat apa mungkin lebih menarik karena anak-anak yang berkebutuhan khusus yang membuatnya di-share di YouTube ya mudah-mudahan saja karena ternyata dari beberapa kisah bahwa YouTuber itu bisa jadi mendapat ribuan penonton itu karena konsistensi mereka itu untuk upload YouTube setiap hari. Sekarang ya jangan gaptek lagi yang benar-benar guru-guru bisa jadi vlogger lah jadi YouTuber insya Allah dipersilahkan apapun kegiatan kita upload jangan takut apa ya menjaga gayaan nggak usah biar cuma anak kita bisa aktif gitu ya anak kita bisa dilihat sama orang Bu Pero tuh anak-anaknya bagus-bagus bisa dimasukkan ke sana terus sedang apa di kalau maksudnya dikasih narasi yang bagus yang akhirnya menarik gitu Mas ini sedang apa itu ya. Nah itu udah saja barangkali untuk pengantarnya bahwa seperti itu yang dirancang di kemarin di perumusannya. Yang kami buat karena memang tujuannya adalah membuat ada beberapa hasil kegiatan yang bisa saya sampaikan tentang ini nih yang karya ilmiah aja dulu ya. Sampai jam berapa nih? Sampai jam 11 ya. Berarti dibacakan saja ya intinya begitu. Jadi Kemendikbud itu sekarang mencoba merumuskan panduan untuk pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler ini. Ada 3 berarti kan tiap kelompok Prida, terus karya ilmiah, latihan dan olah bakat itu.
Nah, itu yang dibuat ini yang ditampilkan adalah karya tulis. Nah, ini kelompok saya kebetulan pas karya tulis waktu itu. Tujuannya di sini disebutkan, tujuan dari kegiatan ekstrakurikuler karya tulis adalah menumbuhkan minat dan rasa ingin tahu peserta didik berkebutuhan khusus. Terus yang kedua, membina, mengembangkan potensi sesuai dengan bakat dan minat peserta didik. Dalam hal karya tulis ilmiah harusnya ini kayaknya ada di lewat. Yang merumuskan tujuan dan prinsip untuk kelompok saya sebenarnya dalam itu, tapi ini akhirnya ada yang merevisi lagi. Terus yang ketiga, melatih peserta didik untuk bertanggung jawab, memiliki keterampilan dan kepekaan sosial. Terus yang keempat adalah menumbuhkan rasa percaya diri dan memotivasi menulis pada peserta didik berkebutuhan khusus. Terus yang selanjutnya adalah menyediakan sarana rekreatif peserta didik untuk aktualisasikan diri dalam menyalurkan bakat, minat dalam bidang menulis. Jadi kebanyakan kan sementara ini menulis itu jadi bukan rekreatif, jadi beban. Nah, tuntutannya harus seperti itu. Jadi sarana rekreatif. Jadi kalau jadi beban itu bukan bukan berarti bukan 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 ekstrakurikuler yang tetap gitu. Kalau atau gurunya juga harus senang gitu. Kalau tidak senang ya. Terus yang keenam adalah menyediakan sarana persiapan karir peserta didik lebih dapat mengarahkan diri sesuai dengan bakat dan minat di bidang karya tulis ilmiah. Ini siapa tahu mungkin di antara anak didik kita ada yang memang berpotensi untuk menjadi penulis atau peneliti begitu. Kalau untuk karya ilmiah ya penulis aja dulu. Pernah mendengar siapa tunarungu yang jadi penulis? Ada Helen Keller buta lagi itu jadi penulis, yaitu tidak lepas dari peran Anne Sullivan gitu. Tapi mungkin Anne Sullivan juga banyak melakukan beberapa modifikasi, tapi yang jelas itu karyanya orisinal karangan Helen Keller ya, buta dan tuli aja bisa, apalagi yang tuli mungkin bisa sebenarnya, buta tuli aja bisa jadi penulis, apalagi hanya tulis saja atau tunanetra saja mungkin bisa. Terus prinsip pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler karya ilmiah ini adalah dilaksanakan sesuai dengan bakat, minat, dilaksanakan dengan senang hati, itu prinsip. Terus membantu menumbuhkan kepercayaan diri peserta didik, dapat menjadi bekal dalam kemandirian peserta didik, dilaksanakan secara terprogram dengan penanggung jawab kegiatan yang memiliki kompetensi dan memahami karakteristik peserta didik. Ruang lingkup kegiatan ekstrakurikuler karya tulis harus berasal dari kegiatan yang mendukung dan dapat menunjang program ekstrakurikuler khususnya dalam pengembangan pengetahuan dan keterampilan berpikir peserta didik. Karya tulis dibagi dalam 3, yaitu karya tulis ilmiah, penelitian, karya tulis non penelitian, dan karya tulis populer. Ini sementara kemarin masih debat tebal mau yang mana ini untuk SLB katanya. Yang kebanyakan menyarankan adalah non ilmiah, yang non penelitian. Terus arah kebijakan ekstrakurikuler itu arah kebijakan merupakan kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran dan pelayanan konseling untuk membantu pengembangan peserta didik sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat melalui kegiatan secara khusus diselenggarakan oleh pendidik atau tenaga kependidikan yang berkemampuan dan berwenang di sekolah atau madrasah. Ini 2007 itunya dari dari cuplikan mungkin dari buku ya. Nah ini kurang lebih untuk arah kebijakan lah tidak jauh dari tujuan ya. Terus yang terakhir aja indikatornya itu
memiliki keterampilan dalam menulis karya tulis ilmiah, bisa menyusun buku, best practice, book chapter, artikel, mampu menyusun karya tulis bersifat rasional, intuitif, kombinasi rasional dan intuitif, membantu karya tulis secara sistematis. Yang kedua, memiliki rasa tanggung jawab, keterampilan sosial dan petaan sosial. Sama dengan prinsip tadi ya, mirip gitu ya. Mengembangkan karakter kepribadian PDBK. Memiliki arah tujuan yang pasti pada karir yang dipilihnya. Jadi memang harus sudah terlihat, kita harus benar-benar bisa mengasesmen bahwa ini anak ini cocok ditempatkan dalam kegiatan ekstrakurikuler. Nah untuk yang lainnya mungkin ini yang agak baru itu, jadi yang lainnya sudah kita biasa gunakan ya. Jadi seperti yang olah bakat dan krida mungkin inginnya sih sampai kepada penugasan atau tapi mungkin untuk yang sudah memiliki tugas dalam SK mengajar sudah mulai merenungkan kembali yang PMR yang pramuka yang belum ada mungkin tadi latihan kepemimpinan nanti kita coba rumuskan. Paling tidak masing-masing yang di rumah siapapun sekarang mulai merenung mohon memberi masukan kira-kira kalau latihan dasar bagi anak kita itu cocoknya seperti apa. Terus latihan paskibraka juga misalnya programnya seperti apa. Mohon semuanya dapat merenungkan itu. Terus untuk yang olah bakat dan latihan dan olah bakat itu untuk yang potensi dalam bidang kesenian misalnya yang kesenian apa saja sih, siapa saja yang bisa kita tarik atau mereka tertarik. Kalau kita tarik berarti dipaksa. Tapi ini kan berdasarkan bakat dan keinginan mereka, jadi mereka berminat, kita fasilitasi. Nah masalahnya untuk sampai bahwa anak ini ternyata berbakat di sini juga kadang perlu dimotivasi yang kuat oleh kita nggak bisa membiarkan untuk memilih gitu. Kadang bakat kesieun malah keguruna jadi memang harus pertama kali itu ditimbulkan rasa senang dia mengikuti kegiatan ekstrakurikuler bukan beban kita karena harus ada ekstrakurikuler maka jadilah tapi memang pada dasarnya anak memang harus dikondisikan begitu. Nah bagaimana pengkondisiannya itu agar anak tenang gitu karena jangan jadi beban. Kalau jadi beban kan tidak sesuai dengan prinsip karena prinsipnya ekstrakurikuler itu harus menyenangkan. Kamu ketarik-tarikku agenda kuliah itu lomba bisa diperek-perek gitu. Makanya mungkin dari sekarang dikondisikan agar anak itu memang memiliki rasa senang. Kita tahu bakat anak itu di situ. Misalnya mungkin mereka masih masa malas berlatih ya bagaimana caranya kita bisa mempersiapkan anak tersebut. Itu barangkali yang dapat saya sampaikan. Nanti untuk hasil yang kedua dan ketiga tentang olah bakat ya kurang lebih urutannya sama, ada tujuan, ada prinsip, ada dasar kebijakan, ada indikator keberhasilan. Jadi kalau kita nanti mungkin akan mendapat panduannya dari Kemendikbud itu berarti hasil dari rumusan kami kemarin gitu. Nah, kalaupun kita mau mencoba merumuskan sendiri, saya percaya bisa juga gitu ya. Asal istilahnya itu karena kita juga sudah banyak membaca literasi tentang program dari kegiatan ekstrakurikuler ini. Makanya nanti mungkin suatu saat saya ingin ada workshop untuk perumusan program ekstrakurikuler di kita itu mau apa saja. Jadi ada kegiatannya tapi programnya nggak ada biasanya gitu. Jadi ayah kegiatan anak ini tapi agendanya. Biasanya kalau jadwal masih ada. Nah tapi kalau yang baik itu kan harus per program. Programnya ada tujuannya di dalam program itu kan ada tujuannya. Ada visi misinya dan itu ada panduannya. Itu barangkali karena waktunya sudah jam 11, barangkali enggak kalau ada hal-hal yang ingin diperdalam kita dalam tanya jawab saja.
sesuai waktu yang disediakan oleh moderator. Iya, terima kasih untuk Ibu DRA Nia Seniawati yang telah memaparkan tentang program ekstrakurikuler. Sebelumnya, apabila ada tambahan dan masukan dari Bapak PLT, mangga dipersilakan untuk Bapak PLT. Oh, cuma Danila. Oh. Terus apakah ada masukan atau pertanyaan yang di rumah maupun yang di sekolah sebelum disimpulkan? Bisa Pak Eri, mungkin saya jawab sebagian. Kalau untuk waktu ditentukan oleh kita, oleh sekolah ya. Di luar jam pelajaran ya. Ya, begitu. Terus yang kedua tentang angka kredit dapat 0,1 ya. Kalau 1 tahun malah itu kan SK-nya 1 tahun ya. Berarti dapat 2%. Satu pertemuan. Tapi kalau dihitung pertemuan boleh, tapi kalau misalnya diakumulasi dalam 1 tahun itu 2% dari angka kredit yang golongan masing-masing. Itu. Jadi bisa diambil dari situ. Terus yang untuk pembiayaan saya juga masih tolong gitu ya. Mungkin ada kedoringnya gitu. Ya, pasti. Ya, karena ini sudah diprogramkan dari pusat, dari Kementerian, saya yakin itu ada gitu ya. Cuma nanti codingnya seperti apa ya pasti. Dan itu juga disarankan untuk mengambil pelatih dari luar kalau tidak ada, karena memang mungkin ada dananya juga. Ya, ya terutama yang seperti itu bisa. Tapi kalau pengelola tetap dari kita gitu ya. Ini nanti yang kalau kira-kira yang agak susah, misalnya ekstrakurikuler kecantikan yang tidak bisa ya. Nanti kita cari tahu juga kepada Bapak PLT pembiayaannya seperti apa kalau itu ya. Kalau saya juga terus terang selama ini berkegiatan sekolah, selama kita tahu ya yang penting saya ajukan aja programnya pembiayaan, tahu-tahu ada ya alhamdulillah gitu. Saya nggak pernah tahu detail tentang hal ya dari sekolah itu barangkali Ya, bagaimana Bapak Eri? Ya, sudah cukup. Ada lagi yang lain? Sebelum kita tutup acara ini, apabila misalkan masih ada pertanyaan bisa berjalan ya, sambil berjalan untuk program ekstrakurikuler, apabila misalkan nanti ada khusus untuk workshopnya ya, itu ya. Iya, yang di rumah sebelumnya apabila ada pertanyaan atau masukan terkait perumusan program ekstrakurikuler, masih pada standby di rumah? Bu Siti? Halo Bu Siti, apakah ada masukan untuk ekstrakurikuler pramuka? Mangga. Siapa lagi di rumah Bu Ade? Ya, kalau begitu kita simpulkan saja ya terkait program ekstrakurikuler yang hasil rumusan dari sana, dari rumusan yang tadi panduan dan program kurikulum. Program kurikulum itu tadi ada 3, yang pertama lidah, yang kedua seni dan bakat, yang ketiga yaitu karya ilmiah. Untuk RIDA itu tadi terdiri dari latihan dasar kepemimpinan, pramuka, PMR, dan paskibra. Untuk karya ilmiah juga tadi ada kegiatan ilmiah remaja. Yang ketiga ada latihan atau olah bakat, yaitu ada keseniannya, baik dari itu jurnalistik, tadi vlogger, olahraga, keagamaan, fotografer. Kebetulan untuk
di kita itu PMR Paskibra ya yang belum latihan dasar kepemimpinan. Kalau kebetulan dulu waktu saya menjadi siswa, latihan dasar kepemimpinan itu waktu di SMA SMP itu bentuknya tidak jauh dengan pramuka. Kalau latihan dasar kepemimpinan lebih kepada baris berbaris, bagaimana tentang kepemimpinannya. Seperti itu kalau waktu pengalaman saya dulu waktu sekolah. Terus untuk pramuka udah jelas ya, udah ada organigramnya. Untuk PMR yang nanti kita akan rumuskan untuk bersama, tentu juga untuk Paskibra nanti kita rumuskan bersama juga untuk karya ilmiah, dan di sini juga untuk jenis keseniannya mungkin kesenian apa saja nanti ya yang akan diangkatnya nanti kita rinci, baik itu misalkan seni tari, seni musik ataupun yang lainnya. Untuk olah bakat sendiri kebetulan kami kemarin dari tim Angklung Sabi Lulungan sudah mengadakan ya Bu Pero untuk olah bakat, mengadakan suatu seleksi olah bakat yang kaitannya dengan GPKH itu ya begitu. Jadi nanti kita bisa untuk menyeleksi olah bakat dari sekolah kita sendiri. Nah tadi untuk tujuan ekstrakurikuler sendiri ada di Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 39 tahun 2008. Seperti itu kurang lebih. Dan kemarin juga untuk di Pramuka yang menjadi program dari Pramuka Kuarcap itu adalah adanya pertemuan antar sesama peserta didik. Dan untuk sekarang di Kuarcap itu kebetulan kemarin saya udah rapat adanya lomba virtual Ramadan. Kebetulan untuk yang mengikuti lomba ini adalah khusus tunanetra. Dan satu orang kontingennya itu dari SLB YKBA, yang jelas ada tunanetranya, dan itu menjadi delegasi dari Kabupaten Garut yang nanti akan diikutkan ke dalam lomba di tingkat provinsi. Jadi nanti untuk hari seleksi dari tingkat Kuarcap ini, kami besok insya Allah tanggal 24 sekitar jam 10 di Bela Negara akan diadakan pertemuan untuk seleksi dari tim pihak Kuarcap. Nah, dari sana apakah anak tersebut layak atau tidaknya nanti diseleksi kembali. Apabila memang misalkan belum merasa tidak layak, maka diadakan pelatihan selama 3 hari kurang lebih, yaitu 25, 26, 27. Dan tanggal 28 akan diambil suatu video dari langsung Kominfo Kabupaten Garut. Jadi untuk pengambilan video tidak akan diambil dari sekolah masing-masing, tetapi langsung dari Kominfo Kabupaten Garut karena ini kaitannya dengan Kuarcap Garut, ketuanya Dr. Helmi. Seperti itu yang saya bisa laporkan untuk kegiatan kemarin saya Kuarcap Pramuka. Untuk kegiatan hari ini, alhamdulillah dari awal sampai akhir telah kita bisa laksanakan bersama-sama. Semoga rangkaian program-program yang telah kita rumuskan bersama suatu saat kita bisa berjalan dengan baik dan lancar ke depannya, dan kita bekerja sama untuk kemajuan SLB Negeri IP Garut. Sekian dan terima kasih, saya sebagai moderator undur diri. Terima kasih kepada Ibu pemateri yang kedua, Bu Dr. Andania Suniawati. Acara kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.